Pola-pola dari kelompok radikal adalah selalu menghubungkan cita-cita politiknya mereka dengan akidah, keimanan. Terrorism has no religion. Terorisme tidak ada agamanya. All the founding fathers itu memutuskan bahwa kita tidak boleh memaksakan hukum-hukum agama kita masuk ke dalam hukum negara. Halo pemirsa, hari ini saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia, bertemu lagi di Behind the Business. Hari ini tamu kita luar biasa, beliau adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia dan tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme Mabes Polri, Bapak Islah Bahrawi. Nah, beliau ini akan bahas dengan kita tentang gimana caranya untuk menakar radikalisme dan terorisme di Indonesia. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, cek Anda sudah subscribe atau belum, karena saya punya target 1 juta subscriber akhir tahun ini. Gus Islah, Ya, luar biasa. Thank you sudah. Hari ini benar-benar luar biasa ya. Saya kaget. Oh, ternyata Gus Islah mau datang gitu kan. ada apa namanya? Wah, ini saya dapat karma baik apa ini? Gus, boleh jelasin profesi Gus ini lucu ya, menarik ya. Kok radikalisme dan terorisme itu ada ininya ya, ada departemennya atau ada pekerjaannya gitu ya? Ya, terima kasih Mas Tom atas diundangnya saya ke sini ya. Sebenarnya saya itu kalau dibilang Mabes Polri itu karena memang mengacu kepada lembaga. Karena saya bekerja kepada satu satuan kerja ya, Satker, namanya Densus 88 yang concern dan mempunyai undang-undang sendiri dalam pelaksanaan kerjanya, baik dalam mencegah tindakan preemptif, preventif maupun koersif. Densus 88 itu concern dan juga bergerak untuk penegakan hukum dalam bidang radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Nah, di dalam Densus itu ada satu direktorat namanya pencegahan. Yang jadi kalau di Densus itu banyak, ada intelijen, ada penindakan, ada penyidik, ada penyidikan, investigation, terus ada juga namanya itu idensos, identifikasi dan sosialisasi. Ini yang lebih ngurus kepada mantan-mantan teroris supaya mereka tidak lagi menjadi teroris. Nah, itu bagian idensos ini. Nah, saya itu ada di pencegahan itu, prevention. Nah, saya di situ, saya bersama teman-teman yang lain, bersama anggota Densus yang lain, bersama Direktur Pencegahan namanya Brigjen Tubagus Ami, ini sering melakukan formula-formula dan metode-metode pencegahan yang harus kita lakukan di tengah masyarakat. Sampai bisa masuk mengurus terorisme. Gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Saya sih sebenarnya karena sering nulis ya, sering nulis pada awalnya, sering nulis di medsos dan juga di beberapa media, dan juga sering membuat video-video gitu yang sendiri saya buat sendiri, yang memang lebih concern terhadap persoalan terorisme waktu itu. Karena ya saya pernah tinggal di Amerika 4 tahun lebih, dan ketika 9/11 terjadi itu saya ada di Amerika. Saya merasakan bagaimana seorang Islam yang baik-baik menurut saya, yang tidak mau bertingkah macam-macam di sebuah negara di mana Islam itu adalah minoritas, tiba-tiba ada kejadian itu yang kemudian semua orang Islam se-Amerika itu seolah-olah menjadi tertuduh teroris. Nah, ini kan akhirnya menarik buat saya, dan saya banyak melakukan riset-riset baik secara korporatif maupun secara pribadi yang kemudian saya suarakan di Indonesia, dan akhirnya membuat dari pihak Densus 88 waktu itu, Kadensus Pak Irjen Martinus Hukom, wah ini bagus nih gitu. Akhirnya saya ditarik lah. Kalau membahas terorisme kan berarti Gus ini kan punya banyak musuh ya, artinya dalam arti akan ada banyak juga yang akan terbongkar modus operandinya. Gus mempelajarinya gimana tuh? Saya kebetulan datang ke daerah-daerah konflik, di mana satu negara itu ada konflik yang berkenaan dengan ekstrim dan teror ya. Misalnya ke negara-negara di Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, dan juga
termasuk Asia Tenggara sebagian, dan juga di Indonesia ke daerah-daerah konflik seperti pasca konflik seperti Poso, Ambon, itu kita datangi dan bertatap muka dengan beberapa mantan teroris yang sudah bebas dari penjara atau teroris yang sedang ada di penjara. Di situ kami berbicara dan kemudian menemukan banyak sekali temuan-temuan yang kita kemudian membuat kesimpulan yang sama bahwa pelaku teror ini sebenarnya adalah korban juga. Korban dari infiltrasi sebuah ideologi yang rata-rata menggunakan dan mengatasnamakan agama. Oke, wah itu nanti tahan dulu. Itu nanti kita ngomong agak lebih mendalam di sana. Aku mau masuk ke belakangan ini ada kasus ya Pondok Pesantren Al Zaitun. Iya. Banyak terjadi kekerasan, pelecehan sehingga ajaran aliran yang nggak sesuai dengan kaidah agama ini sebetulnya kan menjadi nama mencoreng ya, nama Islam dengan kekerasan. Gimana menurut Gus Islah? Ya, Al Zaitun ini sejak awal saya selalu menyuarakan bahwa moderat itu juga nggak seperti itu. Oh. Moderat itu juga bukan satu hal yang karena atas nama moderat lalu dia berusaha untuk melencengkan ajaran-ajaran agama secara umum, secara normatif maupun secara objektif. Ini kan sama seperti kelompok-kelompok ketika terjadi di Amerika, kelompok David Koresh misalnya di Texas waktu itu, dan akhirnya memang negara punya goodwill untuk kemudian membubarkan, tapi kemudian terjadi konflik karena mereka berusaha mematikan dirinya sendiri. Nah, ini Al Zaitun ini menjadi unik karena ini kan sebenarnya adalah satu lembaga pendidikan keagamaan yang sejak dulu itu sudah bersentuhan dengan transaksi politik. Ini kan dulu NII KW 9. Ini mungkin dibentuk pada zaman itu untuk menandingi gerakan-gerakan NII dari kelompok Kartosuwiryo misalnya. Nah, ini saya tidak tahu secara detail tentang bagaimana kemudian operasi ini berjalan dan hingga akhirnya sekarang kok menjadi aneh gitu. Yeah. Bukan berbicara tentang NII tapi ternyata ada kasus-kasus pidana di dalamnya yang justru merugikan masyarakat misalnya. Kalau yang saya baca ya, saya dengar dari beberapa media sosial dan juga media ada semacam penyerobotan tanah misalnya. Saya juga nggak, saya secara hukum saya tidak tahu kebenarannya, tapi yang saya dengar seperti itu. Terus ada pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, ini kan sudah mengarah ke situasi-situasi yang melenceng dari tujuan agama secara umum. Memang tidak mau dibilang radikal dan kemudian membentuk teror, memang seolah-olah belum terbukti ke arah sana. Tapi kan ketika menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, dalam kehidupan beragama, maka saya pikir, oh ini seharusnya sudah dibubarkan. Oke. Sedangkan ada aliran dana 0,5 triliun tuh gimana tuh? Wah, saya kurang tahu. Tapi memang gerakan-gerakan seperti ini, terutama yang gerakan-gerakan kelompok agama yang mengatasnamakan agama, dan ketika dia bersentuhan dengan satu entitas politik, pasti aliran uangnya kan. Nah, ini kan persoalan. Jadi kalau teorinya Antonio Gramsci itu, satu gerakan apapun yang bersifat ideologis ataupun bersifat teologis ataupun yang bersifat politis, kalau tidak ada uangnya akan jadi sampah. Akan jadi sampah. Kata Antonio Gramsci kan begitu. Oke. Isu. Jadi saya nggak tahu apakah ini ada isu atau bukan. Aliran Wahabi atau Salafi itu apa sih sebetulnya? Ini memang saya sering menyuarakan kasarnya menyerang lah ya terhadap kelompok ini. Sebenarnya saya bukan karena gelisah terhadap keyakinan orang lain yang berbeda. Saya seorang Nahdien sejak lahir dan sampai sekarang masih Nahdien yang masih menganut ajaran-ajaran fikih maupun akidah dari para ulama Nahdlatul Ulama. Seperti yang saya pelajari sejak kecil dan saya yakini sejak kecil, bukan berarti karena mereka berbeda dengan ajaran-ajaran yang saya peluk kemudian saya gelisah dengan mereka, tidak. Ini kan persoalan masing-masing orang kan punya hak untuk meyakini apapun, menggunakan tafsir apapun dalam beragama, bahkan tidak beragama pun punya hak setiap orang, kan gitu. Kalau di KTP Islam tapi kemudian sebenarnya dia kesehariannya ateis, kan kita juga nggak tahu. Karena sangat private gitu. Nah, tapi mengapa saya kemudian menyuarakan untuk melawan kelompok ini? Karena temuan saya, bahkan di Indonesia sendiri 99,99% kata saya bahwa semua teroris yang ditangkap Densus itu menganut ajaran ini. Apa yang diajarkan? Wahabi ini sebenarnya memang berasal dari Arab Saudi. Ketika Arab Saudi ingin melakukan pemberontakan terhadap Kekaisaran Utsmani,
ada seorang ulama dari Saudi, dari Najd itu namanya Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian membuat aturan-aturan fikih dalam Islam untuk memperkuat berbagai gerakan-gerakan politiknya keluarga Ibnu Saud. Salah satu kelompok keluarga di Najd yang didukung oleh ulama ini. Nah, ajaran itu kemudian berkembang dari situ. Semua tujuannya itu untuk memperkuat akar politik dan supaya mendapat dukungan dari orang Arab Saudi yang ketika itu hampir homogen semuanya, yang hanya dipisah oleh tribal dari kesukuan. Tapi secara keyakinan teologis kan semuanya sama. Nah, yang menjadi masalah ketika itu dia punya pesaing politik namanya keluarga Ibnu Rashidin yang masih terafiliasi dengan Kekaisaran Utsmani. Lalu dia membuat pembelahan itu dengan menggunakan fikih-fikih agama. Nah, yang menjadi persoalan ke kita hari ini kemudian metode yang dilakukan oleh keluarga Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu berkembang sampai sekarang, yang akhirnya melahirkan klaim-klaim kebenaran sepihak dan kemudian mengkafir-kafirkan dan membid'ah-bid'ahkan orang yang berbeda dengan mereka, yang pada akhirnya akan melahirkan hakimiyah, penghakiman, dan pada ujungnya nanti akan melahirkan takfir, ya, pengkafiran. Nah, ini juga yang kemudian membuat gerakan-gerakan kekerasan atas nama agama itu nyaman dalam enklave ini. Makanya kalau Al-Qaeda, ISIS, atau organisasi-organisasi teror yang ada di Indonesia itu JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, MMI, NII. Ini hampir semuanya, bukan hampir semuanya, mungkin NII saja yang masih inilah antara kanan dan kiri itu, antara Islam abangan, Islam lokal dan Islam Wahabi ini. Tapi hampir semuanya itu Wahabi semua. Wow. Nah, jadi kalau saya hari ini melawan ajaran ini bukan karena mereka berbeda dengan saya keyakinannya, tapi karena produk akhirnya akan melahirkan suatu orang yang memiliki kesadaran kognitif bahwa saya yang paling benar, orang yang berbeda dengan saya pasti salah. Hanya saya yang memiliki klaim-klaim kebenaran itu, dan orang yang berbeda dengan saya itu adalah klaim-klaim kesalahan diberikan kepada mereka. Oke. Kalau itu adalah pribadi, mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau pribadi ya silakan. Nggak masalah kan? Iya. Tapi kan ini dimasukkan ke dalam mau menguasai negara atau mau menguasai daerah, itu gimana itu? Nah, ini yang menjadi persoalan dari berbagai ajaran-ajaran yang masuk ke kita hari ini dari luar, yang kita sebut sebagai ideologi transnasional itu, entah yang kiri entah yang kanan misalnya Wahabi Salafi atau kelompok-kelompok secara korporatif seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, ini dari kelompok kanan. Dari kelompok kiri juga ada anarkisme yang kita kenal di sini, anarko-sindikalisme. Kan ini bergerak juga. Iya. Dan kemudian kelompok-kelompok komunis, ya kita juga tidak boleh menganggap bahwa komunis ini definitely already dead misalnya, ya itu nggak boleh juga, karena sebuah ideologi itu mustahil akan betul-betul menjadi zero gitu, nggak mungkin juga, karena toh buktinya Korea Utara masih menggunakan ini, Cina juga masih menggunakan ini, meskipun di negara kelahirannya sudah betul-betul habis. Di Rusia kan, glasnost, perestroika menggerus itu semua. Tapi pada dasarnya adalah bahwa semua ideologi yang berusaha masuk ke negara kita ini, satu terutama dari kelompok kanan, selalu menghubung-hubungkan dengan keimanan. Kalau kamu tidak sama dengan saya, maka kamu keluar dari keimanan kita. Gitu. Nah, ini pola-pola dari kelompok radikal adalah selalu menghubungkan cita-cita politiknya mereka dengan akidah, keimanan. Kalau kamu tidak mau ikut bersama saya mengusung daulah khilafah Islamiyah, berarti kamu adalah togut. Ini contoh. Maka orang-orang yang tidak setuju dengan mereka dianggap sebagai kaki tangannya togut. Perasaan-perasaan seperti ini yang akhirnya melahirkan kekerasan-kekerasan kolektif atas nama agama. Kenapa mereka berani atau membiarkan Islam dan kekerasan itu seolah-olah identik? Seharusnya kan enggak. Jadi begini, ini Mas Dom, ini saya mesti jelaskan secara rinci kalau soal ini. Sebenarnya yang justru menghubungkan antara Islam dengan kekerasan itu justru orang Islam sendiri. Saya selalu mengatakan itu. Contoh, ketika Densus 88 nangkep teroris misalnya, yang bersuara itu biasanya orang MUI. Orang MUI? Orang MUI, pengurus MUI, ulama-ulama di MUI kadang-kadang gini, jangan hubungkan mereka dengan Islam. Ya nggak usah. Siapa yang menghubungkan gitu? Iya, siapa yang menghubungkan?
kita semua ini, terutama di Mabes Polri selaku penegak hukum terhadap aksi-aksi teror ini dan pelaku-pelaku teror ini, ya sebenarnya memang tidak consider bahwa mereka itu Islam. Terrorism has no religion. Terorisme tidak ada agamanya. Terorisme tidak ada agamanya. Karena tidak ada agama yang meminta kepada pemeluknya untuk menjadi teroris. Betul. Kalau mereka mengatasnamakan Islam, ya itu banyak. Kalau ada teroris di India mengatasnamakan Hindu, teroris di Eropa mengatasnamakan Protestan dan Katolik, teroris di Amerika juga mengatasnamakan evangelis seperti Timothy McVeigh misalnya. Ya itu karena supaya kejahatannya terlihat terhormat. Gila. Oke, tapi itu pertanyaan. Kenapa agama yang dipakai? Maksudnya pemeluk agama terbesar yang dipakai? Ya satu ya. Kan harusnya dia yang paling kuat kan? Ya, paham itu. Satu, setiap aksi-aksi terorisme, ekstremisme, radikalisme dan sebagainya itu pasti punya tujuan-tujuan politik. Apa tujuan politiknya? Dalam setiap agama ingin menjadikan negara yang diduduki itu sebagai negara teokrasi. Itu tujuan utamanya. Lalu apa? Dia harus mendapatkan, ketika dia berbicara tentang tujuan politik, kekuasaan politik, maka dia harus mendapatkan dukungan dari populasi sebanyak-banyaknya. Make sense. Oleh karena itulah mereka akan menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Teroris di Indonesia pasti akan menunggangi Islam. Di Myanmar menunggangi Buddha seperti Asin Wiratu misalnya. Iya. Bharatiya Janata garis keras, Hindutva, Shiv Sena itu menunggangi Hindu di India. Bader Meinhof, IRA, Baske, Evangelis, White Supremacy, Ku Klux Klan, FARC, ini semua menggunakan pola yang sama. Secret society semua itu. Ya, dan mereka akan berusaha untuk mengglorifikasi semua orang untuk mengintimidasi kelompok-kelompok minoritas yang dianggap sebagai kerikil dalam sepatu. Rohingya itu juga dipersekusi, dibakar, dibunuh oleh kelompok-kelompok Buddha yang berbasis pasifisme. Asin Wiratu, ajaran-ajaran Buddha, Hindu ini kan sebenarnya berbasis pasifisme sebenarnya. Termasuk semua agama, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, semua ini kan berbasis pasifisme. Based on humanity and peace, sama semua. Tapi karena cita-cita politik yang kemudian mengkonversi pemeluk agama ini ke dalam firqah-firqah dan kelompok yang lebih kepada kekerasan, karena cita-cita menghegemoni ruang politik dan menghomogenisasi paksa semua orang lewat jalur-jalur politik. Lewat jalur politik. Iya, coba Mahatma Gandhi kan, ahimsa, yang sebegitu luhurnya ajaran Gandhi, tapi hanya karena Gandhi memberikan konsesi orang Islam untuk berdiri dalam negara sendiri seperti Pakistan, dia dibunuh oleh seorang Hindu garis keras bernama Godse. Gus, kalau bicara tujuan politik, apakah ada hubungan dengan partai politik? Nah ini yang sering menjadi pertanyaan. Iya. Ada beberapa partai, bukan beberapa ya, ada satu dua lah bisa saya bilang ya, yang kadang-kadang menjadi lahan infiltrasinya kelompok-kelompok ideologi transnasional ini. Ikhwanul Muslimin, ya bisa jadi dia punya partai politik di sini. Kelompok Hizbut Tahrir bisa jadi menyusupkan kader-kadernya di dalam partai politik. Partai politik apapun, entah partai politik yang nasionalis atau yang agamis. Nah, mereka berusaha masuk ke dalam itu dengan harapan bahwa produk-produk politik kita itu akan bisa ditrajektori oleh kepentingan-kepentingan ideologis mereka. Ada dua hal, ada ideologi partai, ada ideologi yang sangat lebih mendalam, more than a political party, yang beyond gitu ya, yang memang cita-citanya itu betul-betul ideologis yang mengatasnamakan agama. Ini banyak sekali. Oke. Berarti ya si kita nih harusnya lebih aware ya. Iya, karena gini, kelompok-kelompok ini ketika merasa kesulitan untuk mewujudkan satu revolusi, ya. Karena sebenarnya gini, tujuan-tujuan dari mereka ini adalah ada satu aksi revolusi. Ya. Tapi karena momentum itu di negara-negara seperti di Indonesia ini agak sulit terwujud dengan komposisi penduduk yang sedemikian heterogen ini, maka mereka biasanya melakukan infiltrasi yang berharap semua produk politik itu bisa ditentukan dari parlemen. Ya. Sehingga produk politiknya itu sesuai dengan keinginan mereka, tujuan politik mereka. Nah ini pola-pola ini yang kadang-kadang tidak bisa terbaca, tiba-tiba orang sudah berada di tengah-tengah, gitu, terjebak di tengah-tengah karena persoalan pragmatisme politik. Wow. Gus, kalau misalnya ada orang yang bilang, maksudnya ya ada banyak sekarang ustadz-ustadz, ulama-ulama juga yang mengumandangkan negara khilafah. Ya, seberapa
gini, kalau memang success story-nya itu memang bagus, artinya memang ada success story, tentunya kan kita harusnya berpikir, wah itu adalah konsep dan ide yang ideal, artinya baik untuk semua. Tapi kenapa kok ditentang kalau memang itu bagus? Dan tidak ada satupun negara yang menggunakan ini. Nah, itu saya nggak tahu tuh. Itu Nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Kalau Saudi itu bukan khilafah, itu al-mamlakah. Oh, okay. Kerajaan, dinasti, turun temurun. Sama Qatar, Uni Emirat Arab, sama. Mereka itu bukan khilafah. Khilafah itu bukan seperti itu. Khilafah ini kalau di dalam ajaran ideologi kiri itu sama seperti anarkisme. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang perbedaan ideologi ya, anarkisme dan komunisme ini cita-citanya kan sama. Ingin menghilangkan kelas-kelas sosial. Tapi kalau komunisme masih menghendaki ada batas-batas negara, tapi kalau anarkisme tidak menghendaki batas negara. Nah, perbedaan antara mamlakah dengan khilafah itu di situ. Banyak sih perbedaannya. Salah satunya adalah proses pemilihan pemimpin yang kalau dalam al-mamlakah itu berdasarkan genetik. Sama seperti Bani Umayyah kalau dalam sejarah Islam, dari bapak ke anak, anak ke cucu, cucu ke cicit lah kurang lebih. Nah, tapi kalau khilafah ini kan betul-betul ingin mengembalikan seperti sistem ahlul halli wal aqdi seperti zaman Bani Abbasiyah, yang kemudian tidak ada batas negara. Jadi enklav-enklav komunitas masyarakat ini kemudian berinduk kepada satu kekuasaan tunggal dan semuanya diatur menggunakan hukum agama. Hukum agama. Ya, jadi semacam powerful umbrella gitu yang menaungi berbagai kelompok komunitas masyarakat yang tersebar di banyak negara. Kurang lebih sistemnya mungkin apa yang mau dibilang seperti Katolik ya enggak juga. Tapi Katolik kan tidak mengekang pemeluknya itu untuk patuh terhadap undang-undangnya mereka. Tapi kalau khilafah ini kan harus patuh kepada undang-undang yang dibuat oleh khalifah. Nah, itu yang dimaksud. Yang sebenarnya angan-angan mereka itu lebih mengacu kepada Kekaisaran Utsmani lah, kurang lebih seperti itu. Apa yang terjadi kalau Indonesia menganut negara khilafah? Ya, kalau menurut mereka kan pada akhirnya kalian yang Kristen tetap Kristen, Hindu tetap Hindu, Buddha tuh. Tapi kita kan berbicara tentang politik. Jangan main-main dengan penetrasi dan juga hegemoni politik. Pada akhirnya orang akan menghindar terhadap kekuasaan-kekuasaan terpusat yang sentralistik dan orang akan menjadi friksi di antara sesama masyarakat ketika dia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan-keputusan pusat. Ini kan sebenarnya gestur-gestur politik kan seperti itu. Iya kan? Orang mungkin tidak akan melawan kepada pemerintah pusat, tidak akan mampu melawan kepada pemerintah pusat, tapi gejolaknya kan ada di kabupaten, provinsi, kecamatan kan seperti itu. Benar. Nah, ini yang kemudian terjadi juga pada abad pertengahan pada zaman khilafah. Oke. Kenapa harus perpecahan yang kenapa nggak bersatu gitu, perdamaian dengan cara-cara yang kan mereka banyak orang pintar ngomong, pintar cerita, tapi kenapa perpecahan yang diutamakan? Ya karena begini, kalau politik menunggangi agama itu kan memang sangat renyah. Biayanya murah dan instan. Biayanya murah dan instan. Instan, hasilnya cepat. Jelaskan. Jadi memang agama ini buat politik akhirnya menjadi alat untuk menghipnotis orang secepat mungkin. Oke. Kalau dengan agama kan orang mudah dihipnotis, mulai dari jangankan politik gitu ya. Soal investasi bodong, umroh, naik haji kan banyak penipuan di situ. Nah, ini kemudian yang menjadi bahan empuk untuk politik karena satu, agama itu berbasis dogma. Ya. Politik itu kalau udah urusan dogma itu paling enak itu. Ini ruang yang paling enak untuk dimasuki. Karena politik itu sebenarnya ingin menciptakan dogma juga, cuma nggak berhasil. Karena memang bukan di bawah Tuhan gitu. Kalau agama kan di bawah Tuhan. Dogma itu menjadi mainstreamnya, menjadi arus utamanya. Nah, ini menarik buat politik. Dan susah untuk ditolak ya. Iya, karena memang dogma kan percaya nggak percaya harus percaya. Nah, ini enak buat politik. Kemudian yang kedua itu martirdom, kemartiran. Kalau orang berjuang untuk agama maka dia akan masuk surga. Nah, ini menarik buat politik untuk membangun militansi, fanatisme terhadap orientasi politiknya. Oke. Nah, terus yang ketiga adalah messianic belief.
semua orang pemeluk agama apapun ini yakin bahwa nanti menjelang hari kiamat hanya agama saya yang berkuasa. Iya. Nah, ini menarik juga buat politik. Akhirnya apa? Messianic belief, martyrdom, dan juga dogma ini kemudian dicoba digabung antara agama dan hasrat-hasrat politik ini supaya apa? Supaya hypnotizing a lot of people. So much people, bukan hanya so many people, tapi some people, sudah, ya? betul-betul unlimited people. Mereka hanya ingin menguasai orang sebanyak-banyaknya, dan ketika dia sudah bisa menguasai orang sebanyak-banyaknya, dia bisa mendeploy kepada siapapun yang menolaknya. Bagaimana cara mereka melakukan infiltrasi? Artinya orang-orang seperti apa yang cenderung rentan untuk atau mudah untuk dipengaruhi? Orang yang malas berpikir kalau saya. Oh. Orang yang beragama tapi tidak menggunakan rasionalitas berpikirnya. Dogma itu kan sebenarnya ya antara salah nggak salah sih kalau di agama. Tapi kalau saya menempatkan dogma yang tidak ada jawabannya, saya simpan dulu di kotak. Oke. Kalau suatu saat dogma ini sudah ada jawabannya, saya keluar lagi dogma ini. Saya akan berusaha merasionalkan dogma saya ini. Karena tidak ada satu pun di dalam agama ini yang tidak ada jawabannya. Betul, betul. Tidak ada satu pun. Kalaupun dibilang dogma saya harus percaya nggak percaya harus percaya, itu karena saya belum menemukan jawabannya. Jadi saya Ada nggak contoh dogma yang dikumandangkan di luar sana yang kelihatannya masih meragukan? Ya kalau saya sih tidak ragu terhadap dogma itu. Makanya saya bilang kalau saya meyakini dogma itu hari ini karena saya belum menemukan jawaban yang pasti. Oh. Ya salah satu contoh mungkin kenapa sih kalau sholat kita itu kalau zuhur 4 rakaat gitu kan. Kita hanya meyakini ijma para ulama itu bahwa duhur dan asar itu rokaatnya ada 4. Misalnya kan gitu. Di dalam sholat itu ada takbir, ada ruku, ada i'tidal, sujud dan sebagainya itu. Dan kita baca tahiyat awal, tahiyat akhir dan sebagainya. Ini kan kita sampai hari ini kenapa sih harus ruku, harus i'tidal? Kan kita tidak perlu mencari jawaban itu sebenarnya. Tapi saya yakin ini ada maksud-maksud Tuhan mengapa kita harus ruku, i'tidal dan harus baca ini dan sebagainya. Meskipun itu juga bukan prioritas utama dalam beragama ya, karena di agama itu ada 2 hal, Mas Tom. Kalau di Islam itu ada namanya thawabit. Thawabit itu adalah prinsip yang sulit diganggu gugat. Sulit, saya katakan sulit, bukan tidak bisa, tapi sulit diganggu gugat. Dan yang kedua adalah mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu adalah sesuatu yang fleksibel, lentur, bukan prinsip. Tapi ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, ini mutaghayyirat ini adalah ruang-ruang yang kadang-kadang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik, tapi sawabit juga bisa dipakai gitu. Hal-hal yang prinsip juga bisa dipakai sebagai narasi politik. Nah, ini yang kemudian menjadi satu hal dari para pemeluk agama yang harus menggunakan rasionalitas berpikirnya, bahwa kalau saya sih melihatnya gini, human being a human. Kalau ada orang merasa paling suci, membajak simbol-simbol kesalehan, membajak simbol-simbol agama, tapi pada ujungnya nanti pilih saya supaya saya menjadi presiden misalnya. Come on, man. Told me something truth gitu. Jadi pada akhirnya tetap juga kekuasaan. Dan ketika dia berkuasa, dia juga akan menggunakan simbol Tuhan, simbol kesalehan, membajak simbol-simbol ketuhanan dan sebagainya itu untuk membenarkan kejahatan-kejahatan kekuasaannya. Dan ini secara historik sudah banyak. Ada nggak yang menggunakan metode-metode seperti ini tapi ya nggak dipilih 2 kali? Ya banyak itu. Banyak itu. Kalau misalnya pemilu di Brazil misalnya, Jair Bolsonaro misalnya ya, yang memang menggunakan kelompok-kelompok kanan. Kita lawan LGBT gitu. Kita tidak menganggap bahwa di sini tidak membahas LGBT itu pasti salah dan pasti benar. Enggak bukan itu. Tapi isu ini kan paling menarik dari kelompok kanan seperti di Brazil misalnya yang cenderung sekuler kan. Dan di sana betul-betul Jair Bolsonaro itu kan bergerak di tataran punggung politiknya kelompok-kelompok Katolik misalnya. Satu kali. Karena pada akhirnya kan orang kecewa. Oh, yang dulu ternyata sering membawakan ayat-ayat ini ketika memerintah ya begini aja gitu. Tetap aja dia korupsi juga, tetap aja dia ternyata amoral juga. Dan juga Trump.
Ya Trump sih itu dia Wah, dia Trump kan menunjukkan Bible di luar depan biasa dia. St. John Church Benar, gitu benar, waktu benar. itu. Wah, setelah itu ternyata dia, ini mohon maaf, tetap aja ada skandal dengan pemain bokep. Bokep. Nah, ini kan pada akhirnya ada kekecewaan yang kontraproduktif Iya. dengan ketika dia berkampanye dan ketika dia berkuasa. Hubungannya dengan penolakan Coldplay itu agama ada nggak sih? Ya, konon kan karena Coldplay itu sangat permisif terhadap LGBT. Tapi kalau saya baca jawaban Chris Martin ya, Iya. bahwa ya saya bukannya mendukung atau menolak, tapi saya menghargai bahwa itu adalah ranah-ranah pribadi yang memang tidak harus saya tentang. Betul. Dan juga tidak harus saya akomodasi, kata Chris Martin. Betul. Nah, ini kan kadang-kadang kita kebalik-balik. Makanya yang ada kelompok yang menentang, bahkan ya ada ulama lah di MUI juga menentang, mungkin karena belum pernah dengerin betapa sahdunya lagu Yellow dan Clock. Karena saya penggemarnya Coldplay. Kalau saya nanti ikut kelompok yang protes terhadap penampilan Coldplay itu karena saya belum dapat tiket. Tiketnya susah banget. Iya, ini tolong panitia Coldplay. Kalau daripada saya demo di Monas menentang Coldplay. Tolong ya. Gus Islah, please langsung undang aja ke. Saya mau beli. Cuma Iya, beri iya. ruang saya untuk membeli aja. Iya, Susah benar. banget. Atau bikin 2 hari. So jadi kalau dari pemilu 2024, Gus Islah lihatnya gimana? Ya, ini memang satu titik kulminasi yang sama seperti para pengamat juga. Ini antara ngeri-ngeri sedap gitu ya. Satu, kalau dari sisi perspektif historik, 2024 itu adalah 100 tahun bersamaan dengan 100 tahun tumbangnya khilafah. Ya, khilafah itu terakhir tumbang 1924 dan ini 1 abad. Dan kemudian dihubungkan ada salah satulah orang yang sudah mulai menyuarakan ini di dalam satu pertemuan alumni Timur Tengah. Dia mengatakan dihubung-hubungkan dengan hadis yang mengatakan dalam setiap 100 tahun di Islam itu akan lahir seorang mujaddid. Mujaddid ini reformis, pembaharu. Nah, ini dihubungkan seolah-olah nanti presiden dukungan saya ini seorang mujaddid yang akan melakukan tajdid, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mulai diusung. Artinya politisasi agama itu akan kental di situ. Dan juga pertarungan kalau memang betul-betul ada 3 ya capres kita. Yang satu ini berbasis sipil, yang Anies berbasis sipil, Ganjar sipil, di tengah-tengah ini adalah ex-militer. Kemudian dari 3 orang ini kan punya track record sendiri-sendiri nih. Iya. Yang satu hanya didukung satu partai mayoritas bernama PDIP yang berbasis nasionalis. Kemudian ada Pak Prabowo yang pemilu 2014 dan 2019 pernah juga akrab asik masuk dengan kelompok kanan. Nah, Anies hari ini adalah kelompok-kelompok kanan yang kecewa terhadap Pak Prabowo karena bergabung dengan Jokowi, ini sekarang bergabung dengan Anies misalnya. Nah, ini menjadi satu melting pot berbagai perbedaan-perbedaan elektoral maupun perbedaan-perbedaan dari mesin-mesin politik yang kemudian ya kita harus waspada saja bahwa upaya-upaya keterbelahan enklav-enklav komunitas di dalam masyarakat itu tidak mustahil bisa terjadi seperti 2014 dan 2019 yang melahirkan cebong kampret, buzzer RP dan kadrun dan sebagainya. Ini harus dihindari. Dan bahkan kalau kita lihat datanya ya 2014 2019 itu bahkan suami istri banyak yang cerai gara-gara pilihan politiknya berbeda. Nah, ini hal-hal seperti ini memang tidak bisa kita hindari totally, nggak bisa. Ini pasti akan tetap terjadi ya seperti yang saya bilang. Cara murah, mudah, instan itu memang menggunakan dogma, martyrdom dan messianic belief. Supaya kita bisa menghindari itu bagaimana? Supaya kita tidak terhipnotis. Ya, kita pilih capres kita dengan sesuai hati nurani siapapun. Tapi ya satu saya permintaannya. Karena saya punya keyakinan sejak dari dulu bahwa perpecahan di dalam umat beragama itu selalu ketika berhubungan dengan orientasi politik. Maka jangan pilih siapapun capresnya yang menggunakan agama sebagai narasi-narasi dan tunggangan-tunggangan untuk menuju tangga kekuasaan. Jangan pilih siapapun itu. Saya tidak menunjuk 1-2 capres, siapapun. Atau yang memprovokasi militansi pemberontakan begitu ya? Ya, pokoknya intinya yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia dan membahayakan bagi intimasi sosial kita. Jangan karena gara-gara politik tapi hanya 1 hari dalam pemilu lalu kemudian 5 tahun kita harus berperang satu sama lain. Betul.
berperang dalam tanda kutip. Ini jangan sampai, karena saya terus terang punya keyakinan bahwa semua agama, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, apapun agamanya itu menjadi terpecah belah itu ketika dia bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan politik. Mau di Eropa, mau di Arab, mau di Afrika, mau di Amerika atau di Asia, semua. Itu Mas. Kalau saya punya keyakinan itu, makanya mari kita hindari penggunaan politisasi agama dan jangan pilih capres yang menggunakan politisasi agama. Nggak boleh itu. Kalau kita memilih mereka itu sama artinya dengan mengakselerasi gerakan-gerakan penghancuran di dalam cara tatanan kita beragama maupun di dalam intimasi sosial masyarakat. Gus, sekarang kan di Indonesia nggak terlalu ini ya, sudah tidak terlalu banyak muncul kelompok-kelompok yang kita anggap kelompok kanan banget gitu ya. Kayaknya anteng-anteng FPI sudah tidak tidak ada organisasinya atau sudah dibubarkan. Hizbut Tahrir juga begitu. Apakah saat ini mereka tidur atau apa yang sedang terjadi dengan mereka? Apa sedang menggalang sesuatu? Kalau saya sih tidak. Duitnya masih banyak kan? Oh, kalau duit saya nggak tahu ya. Kalau setahu saya, apalagi FPI pernah di-freeze ya, saya nggak tahu juga. Apakah di-freeze ini kemudian uangnya dikembalikan atau apa? Saya juga nggak paham. Tapi saya tidak pernah percaya bahwa satu ideologi itu akan mati. Dia akan berusaha hidup semampu mungkin meskipun empot-empotan lah. Meskipun dengan oksigen yang setipis mungkin gitu ya. Tapi mereka tetap akan hidup. Karena ideologi apapun, termasuk fasisme itu akan terbentuk ketika terjadi pragmatis-pragmatis politik yang memang membutuhkan itu gitu loh. Yeah. Ke belakang mungkin memang otoritarianisme, diktator segala macam mungkin memang agak sulit untuk terbentuk ketika demokrasi ini betul-betul diwujudkan secara pure gitu. Tapi kan persoalannya kan kelompok-kelompok yang bahkan mengharamkan demokrasi sekalipun ini kan berselancar di atas ombak demokrasi, memanfaatkan kebaikan-kebaikan demokrasi. Tapi suatu saat dia akan mematikan demokrasi. Nah ini yang memang kemudian saya tidak pernah percaya bahwa ideologi mati. Hizbut Tahrir itu kan hanya bejananya saja yang tidak diperpanjang izinnya, tapi gerakannya tetap masih ada. FPI juga dengan cita-cita yang sama, apalagi FPI kan gampang berkamuflase. Wong Amalia dan Ubudiahnya kurang lebih sama dengan orang-orang Nahdien pada umumnya, Nahdien kultural. Mereka juga maulidan, mereka juga zikir. Secara Ubudiah, secara pelaksanaan kehidupan beragamanya kan sama dengan orang-orang Nahdien. Cuma FPI ini punya cita-cita mewujudkan khilafah manhaj nubuwah. Sementara orang NU kan tetap tidak punya cita-cita politik apapun. Orang-orang Nahdien ini yang penting Pancasila dan NKRI harga mati kan itu aja. Jadi memang mereka tidak akan pernah hilang, tapi tugas kita ya mungkin masyarakat adalah tidak memberikan ruang kepada mereka ini seluas-luasnya. Tetap berikan ruang sekecil mungkin, sesempit mungkin, sehingga mereka akhirnya kesulitan untuk bergerak. Nah, semua ini yang bisa menghalangi itu adalah membangun kesadaran-kesadaran kepada kita bahwa kita ini hidup di negara yang nggak masuk akal. Impossible state. Ini kan nggak masuk akal. Benar-benar. Iya kan, kalau Indonesia dengan 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta sekte-sektenya ini ada di Arab, mungkin kita jadi 15-20 negara. Kalau kita ada di Eropa mungkin udah pecah berapa negara, seperti Yugoslavia, Balkan kan dulu ratusan tahun menjadi satu negara yang utuh, kemudian pecah menjadi Montenegro, Estonia, Serbia, Bosnia. Ini Eropa yang menurut kita pemikiran mereka sudah lebih maju. Ternyata mereka tidak bisa bertahan dalam satu integritas satu negara yang sama. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa ini negara nggak masuk akal ini apa sumbernya, dari mana? Apa itu? Ya Pancasila. Ini yang harus kita jaga. NKRI, Pancasila, UUD 45, ya inilah kesaktiannya. Padahal sudah banyak yang mencoba-coba ya untuk memecahkan ini ya, negara-negara serikat mana gitu ya. Iya. Dan ini Mas Tom, tapi masih bisa bersatu. Nah gitu itu. Jadi kenapa dulu itu para ulama, jadi Indonesia ini something special ya? Something special. Karena satu milestone yang paling utama itu pasca kemerdekaan, para ulama, pendeta, pastor, romo, tokoh-tokoh nasionalis, founding fathers, all the founding fathers, itu memutuskan bahwa
Kita tidak boleh memaksakan hukum-hukum agama kita masuk ke dalam hukum negara. Filosofi Grondslag gitu. Zaman itu bahasa Belanda kan, tetap Pancasila. Kalau kita mau memaksakan pakai hukum syariah seperti usulan Piagam Jakarta itu, coba bayangin. Pasti pertanyaannya begini. Oke, Indonesia menggunakan hukum syariah. Syariahnya versi siapa? Wah, itu beda lagi tuh ya. Beda lagi. Kalau yang mau dilakukan ini adalah syariahnya versi Muhammadiyah misalnya. Iya. Muhammadiyah kan tidak mau tahlilan, ya kan? Barang siapa yang kalau meninggal dibacakan talqin harus ditangkap sama polisi, apa nggak ngamuk orang NU? Habis. Ya, kalau misalnya syariah versinya Wahabi yang dipakai, barang siapa yang melakukan maulidan polisi harus nangkep, apa nggak berontak ini orang-orang NU ini? Nah ini kemudian perbedaan-perbedaan itu yang harus kita laksanakan secara privilege, secara berkelompok atau individu, tapi dalam bernegara kita tetap harus bersatu dalam bejana kesepakatan bersama yang disebut Pancasila. Apakah ini ngarang-ngarang? Enggak juga. Ini Ibnu Khaldun teori asobiah juga sudah memenuhi. Bahkan Nabi Muhammad ketika menguasai Madinah membuat satu bejana traktat yang bisa disepakati oleh semua orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam, suku Aus, suku Hazrat, pendatang, pribumi, semua sepakat dengan Piagam Madinah. Mengatur hak dan kewajiban yang sama bagi siapapun yang ada di Madinah. Yang kedua adalah semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Yang ketiga adalah menghargai harkat dan martabat manusia apapun latar belakangnya. Nah, 3 hal itu yang menjadi inti dari kesepakatan bersamanya Kanjeng Nabi di Madinah dan teori asobiahnya Ibnu Khaldun, dan di Indonesia itu diwujudkan dalam bentuk Pancasila. Negara yang berkonflik hari ini, kesalahan mereka satu, mereka tidak punya Pancasila. Tidak Pancasila. Itu. Jadi Tuhan tuh baik sekali ya sama Indonesia ya. Iya, makanya kelompok-kelompok penggarong, penggerus ini nggak pernah bisa berkuasa karena Allah masih menyayangi bangsa ini. Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Luar biasa. Gus, pesan Gus buat teman-teman di luar sana yang sedang galau atau yang sedang dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apa kira-kira yang harus dilakukan? Atau tanda-tanda apa yang membuat mereka harus mulai sadar ini bahaya nih, mulai ngelamun atau mulai melakukan apa kira-kira? Ya, satu hal mungkin ya kepada Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, abang-abang saya semua ya, bahwa yang harus kita sadari adalah manusia ini apapun agamanya, apapun sukunya, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Keimanan kita itu ditentukan oleh kelahiran-kelahiran kita, di mana kelahiran kita itu bukan pesanan kita. Ini semua adalah takdir dari Allah. Saya menjadi Islam karena saya lahir di Madura. Orang tua saya beragama Islam, kakek nenek saya beragama Islam, buyut-buyut saya beragama Islam, maka Islamlah saya. Ditakdirkan saya menjadi Islam karena lahir dari keluarga yang turun-temurun memang Islam di Madura. Kalau saya lahir di Meksiko coba. Takdir Allah menentukan kelahiran saya di Meksiko. Lahir dari orang tua Katolik. Komunitas saya di sekitar saya Katolik, keluarga besar saya Katolik, sekolah saya Katolik, melihat mata memandang itu gereja Katolik. Satu negara Katolik semua, coba bayangin. Maka saya akan menjadi Katolik. Ini di luar konteks hidayah ya. Di luar konteks kita menjadi berpindah agama dan sebagainya. Tapi ya itulah takdir-takdir keimanan kita itu tergantung di mana kita dilahirkan yang memang bukan kehendak kita. Oleh karena itu, marilah kita beragama secara toleran. Setiap pemeluk beragama pasti mengakui dan mengimani bahwa agama yang dipeluknya paling benar. Boleh. Saya sebagai orang Islam menganggap, wah hanya Islam yang paling benar. Tapi dengan menganggap agama kita yang paling benar, bukan berarti kita harus menyalahkan dan menganggap bahwa keyakinan orang lain pasti salah. Untuk mengatakan istri saya cantik kan saya nggak harus mengatakan istrinya Mas Tom ini pasti jelek kan gitu. Nggak harus begitu. Nah, konsep-konsep keyakinan, keimanan dan sebagainya itu memang tidak boleh berkompromi, tapi kita harus berkompromi dalam kehidupan muamalah, intimasi sosial dan sebagainya. Karena apa? Semua agama ini sebenarnya diciptakan oleh Allah berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Kalau kemudian ada adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, dengan beragama tiba-tiba justru kok saya jadi benci sana, benci sini. Nah, ini bukan salah agamanya. Ini salah tafsirnya. Oke. Nah, itu. Wow, luar biasa.
Ini sebetulnya masih banyak nih yang pengen saya tanyakan, tapi Nanti kedua nanti ya kita melanjutkan yang kedua ya. Iya. Gus, thank you banget hari ini sudah berada di sini dan bergabung di Behind the Business. Teman-teman, apa pelajarannya? Silakan komen di bawah. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Target 1 juta. Semoga bisa terwujud akhir tahun ini. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. DNA-nya Islam itu bukan politik. Makanya ketika kita mau mewujudkan Islam secara politis, gagal aja. Kamu kalau sudah berkuasa, kejahatanmu pun itu akan menggunakan simbol-simbol agama ini sebagai alat pembenar. Ini kemudian menghentikan semua konflik antara Katolik dan Protestan. Nah, masalahnya kalau di Islam kan nggak ada perjanjian itu. Makanya Sunni dan Syiah itu bermusuhan gara-gara politik 1400 tahun lebih sampai hari ini karena memang tidak pernah punya perjanjian damai. Hanya di Top Coach Indonesia.